Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan wawancara tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebutkan di sini. Di Masjid Hidayatullah, apa yang dimaksud dengan zakat mal? Langsung jawab aja atau beberapa pertanyaan ya? Langsung jawab sekali. Zakat mal itu adalah zakat untuk profesi atau pekerjaan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai nisab. Nisab itu artinya waktu tertentu, waktu yang telah ditentukan. Misalnya kalau kalau untuk harta dihitungnya bisa per tahun ya. Kalau zakat profesi atau pekerjaan itu dihitungnya begitu kita menerima penghasilan tersebut. Misalnya kita kerja 1 bulan itu gaji berapa, misalkan 5 juta. Nah 5 juta itu kita wajib mengeluarkan zakat hartanya sebesar 2,5%. Dari situ langsung bisa dihitung 5 juta kali 2,5%. Nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemana menyalurkannya? Ya mau ke anak yatim boleh, mau ke masjid boleh, atau ke saudara-saudara yang kurang mampu bisa gitu. Siapa lagi? Siapa saja warga yang dapat menerima zakat? Zakat apa itu? Zakat mal atau zakat harta atau zakat fitrah? Jadi gini, saya jelaskan dulu. Zakat itu terbagi dua ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu semua kaum muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat Id dilaksanakan. Nah kalau zakat mal itu ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa zakat mal itu perhitungannya bisa per tahun, bisa per per penghasilan. Itu pun kalau misalkan memenuhi jumlah tertentu, yaitu yang disebut nisab itu. Nisab itu jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Besok tadi dilanjutkan pertanyaan dari zakat. Jadi siapa saja orang yang berhak menerima zakat mal? Zakat mal. Kalau zakat mal itu yang tadi saya sebutkan, yaitu bisa saudara, pokoknya bisa saudara kita atau kaum muslimin yang berkekurangan, atau bisa dititipkan ke yayasan atau ke yatim piatu atau ke masjid-masjid juga boleh. Kalau zakat mal. Kapan waktu dikeluarkannya zakat mal? Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, zakat mal itu kan ada perhitungannya ya, ada yang 1 tahun ya, ada yang per setiap penghasilan. Kalau misalkan emas kan nisabnya itu 85 gram. 85 gram itu kalau setelah setahun. Nah itu tinggal dikalikan aja. Misalkan sekarang harga emas itu misalkan ini ya 500.000 per gram. Nah itu 85 kali 500.000, misalkan coba berapa kalau dihitung. Nah kalau setelah 1 tahun itu dihitung ininya zakatnya, yaitu yang tadi 2,5%. Misalkan 85, punten yang bawa HP, 85 dikali 500.000 misalkan ya. Kalau misalkan harga emas 500.000. Sebentar ya. Itu zakatnya itu 85 dikali 500.000. Nah 42.500.000 ya. Nah 42.500.000 itu setelah 1 tahun dihitung itu dikali 2,5%. Cuma 106.000 ya. Cuma 1.062.500 dalam 1 tahun. Nah itu wajib dikeluarkan. Kalau pertanian itu dihitung juga. Kalau misalkan beras atau padi, kalau di Indonesia kan kebanyakan padi ya, kalau nggak salah itu sebesar 653 kg. Nah dari sebesar itu dikali juga sesama perhitungannya. Cuma ada biaya kalau pertanian kan, kalau pertanian itu ada yang pakai air hujan ya. Kalau pakai air hujan kan otomatis gratis ya. Tapi kalau pakai air yang disedot kayak gitu kan kita harus pakai genset, pakai segala macam kan, itu ada biaya ya. Di samping beli genset, beli bensinnya untuk menghidupkan gensetnya itu, nah itu ininya 5%. Tapi kalau pakai air hujan kayak gitu itu 10% ininya kan. Kalau air hujan mah tidak pakai biaya, itu mah alhamdulillah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kalau air hujan ya. Jadi nggak usah pakai biaya apa-apa, itu zakatnya 10
tarifnya 10%. Ya, sebutkan contoh menghitung zakat mal. Ya yang seperti yang tadi saya sebutkan ya kan tadi. Jadi apa namanya kata-kata udah kebahas tadi ya. Atau gini aja lah, kan saya punya tabel nih ya. Coba nanti disebut apa disamain dengan tabel itu sama enggak ya? Atau ini lah, kalau misalkan zakat mal itu ada beberapa macam sih. Ada emas, ada apa dari pekerjaan atau dari pertanian. Nisabnya itu yang saya sebutkan awalnya itu 1 tahun. Jadi ini misalkan ini nih contoh ya, yang tadi kalau untuk perhitungan zakat kan 85 gram itu dikali misalkan harga emas itu sekarang 500. Jadi 85 gram dikali 500.000 ya itu tadi kan 42.500. 42.500.000 itu tinggal dikali aja 2,5%. Nah itu jadi kita itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 1.062.500 rupiah. Nah itu cara perhitungan zakatnya. Sama sih semua juga, kalau zakat mal itu dihitungnya per tahun, per 1 tahun. Yang selanjutnya Pak, sebutkan jenis-jenis zakat harta. Ya zakat harta itu ini ada zakat pertanian, ada zakat pekerjaan, ada zakat emas. Misalkan kalau adik-adik nanti udah besar ya, udah misalkan udah dapat penghasilan, udah berpenghasilan, baik jadi karyawan ataupun jadi pengusaha atau jadi misalkan jadi atlet, jadi olahragawan atau jadi insya Allah jadi artis kayak gitu ya. Nah sekarang apa kalau kita dapat job atau dapat pekerjaan itu kan kita dapat upah nih, dapat duit, dapat uang, nah itu dihitung. Tinggal dihitung itu mah tinggal dikali aja, misalkan 1 kali manggung misalkan dapat 5 juta ya tinggal aja dikali 5 juta kali 2,5%, itu wajib dikeluarkan. Itu soalnya ada hak buat ya itu tadi ya, yang berhak menerimanya wajib itu dikeluarkan zakatnya kayak gitu. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib dikeluarkan sebelum sholat id dimulai. Kalau setelah sholat dimulai, setelahnya itu namanya sedekah biasa. Jadi wajib zakat fitrah itu wajib untuk setiap muslim yang yang masih punya perbekalan untuk hari raya Idul Fitri. Jadi kalau zakat fitrah itu wajib untuk setiap muslimin. Jadi berat. Oh, iya. Ini udah kedua semua. Pertanyaan sisanya udah kedua. Berarti udah tadi di kamu. Berarti ini tinggal penutupan. Mau dulu. Kurang. Nah, Pak, yang sekarang terakhir pertanyaannya, apa hikmah dari orang membayar zakat fitrah? Hikmahnya itu di samping zakat fitrah itu merupakan kewajiban kita ya sebagai umat muslim. Zakat fitrah kan ya, di samping sebagai umat muslim itu untuk sebagai penjemurna ibadah puasa. Jadi di mana kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, itu kata keterangan itu amal ibadah puasa itu tergantung antara bumi dan langit istilahnya. Jadi si amal ibadah puasa yang sebulan lamanya itu jadi amalnya itu melayang-layang di udara, kata keterangan kayak gitu ya. Itu disempurnakannya dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Di samping itu juga zakat fitrah merupakan ibadah sosial juga bagi saudara-saudara ya kita yang kurang berkemampuan, yang berkecukupan. Itu artinya bisa membahagiakan kaum yang berkurang pada waktu hari raya Idul Fitri. Di antaranya itu di samping merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim.
lagi. Saya titipkan zakat mal untuk orang yang berhak mendapatkannya. Saya terima zakat mal ini, mudah-mudahan rezeki yang telah kalian keluarkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zakat mal ini berguna bagi yang menerimanya. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai mewawancarai DKM dari Masjid Hidayatullah untuk melengkapi tugas pendidikan agama Islam tentang zakat. Alhamdulillah wawancara ini telah berjalan dengan lancar dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Dan kita tutup dengan bacaan membaca hamdalah bersama-sama. bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.